namun sebelum disampaikan oleh Bapak Haji Sabtu Kamari, marilah kita sama-sama berdoakan para orang tua kita yang telah tiada maupun yang masih ada, mudah-mudahan yang telah tiada di alam kuburnya menjadi taman firdosnya, dan semoga yang masih kita sama-sama masih di dunia ini semoga tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang, insyaallah. Dan sebelumnya kita mohon maaf kepada Bapak bahwa suasana masjid dalam keadaan renovasi akhir-akhir ini karena banyak bukukan ini tentunya lumayan banyak. Ini mohon dimaklum. Sekali lagi juga mohon partisipasinya terus-menerus kita sampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, karena kelihatannya ibu ini tinggal sedikit lagi. Ya barangkali nanti kalau kita sama-sama kita bisa sukses, nanti dilanjutkan untuk berikutnya, insyaallah. Seperti biasa kita sampaikan kurang lebih 1 jam yang diisi juga interaksi dari teman-teman kita pada silakan Pak Atif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya yang kita terima hingga detik ini, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Semoga dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala menambahkan limpahan nikmat-nikmatnya dan anugerahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa dan penebar rahmat untuk alam semesta raya ini, juga semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya yang senantiasa tunduk patuh mengikuti tuntunan dan ajarannya, dan semua kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara yang akan memuliakan, kajian kita pada hari ini adalah kajian hadis. Sekali-sekali kita bahas hadis. Dan untuk lebih jelasnya mari kita baca bersama-sama. Saya tidak keburu kopi karena baru tadi malam saya pulang dari Pasir Muncang. Ikuti kami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah Al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyata al-hasanata tarkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Itu teks atau matan hadis yang akan jadi bahasan dan kajian kita pada pagi hari ini. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Bersumber dari sahabat Abi Dzar. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Kata Al-Ghifari menunjukkan
beliau itu nisbah kepada wilayah di mana beliau berasal. Al-Ghifari artinya orang Ghifar. Dan juga bersumber dari sahabat Abi Abdurrahman. Ini kunyah, panggilan. Nama aslinya adalah Mu'adz bin Jabal. Kita tahu dan sangat mengerti bahwa Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu duta Rasulullah, utusan Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan Islam ke negeri Syam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Dua sahabat besar ini yang menjadi rawi yang meriwayatkan tentang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi qala, bahwa beliau memastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kalau kalimat kata an-namu itu menunjukkan kepastian. Kepastian tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kesaksian dua sahabat. Dan para sahabat itu telah diteliti oleh para ahli biografi tentang kejujuran, tentang ini yang adalah kejujuran. Apa kata qala, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadisnya. Kalau tadi itu rawi, orang yang meriwayatkan, narasumber. Teks hadisnya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Satu poin. Kemudian yang kedua, wa sayyatal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk yang pernah Anda lakukan dengan perbuatan yang baik. Pasti perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk yang pernah Anda lakukan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah, berinteraksilah dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, siapapun masyarakat itu, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, akhlakul hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkomentar menilai hadis ini adalah hadis hasan. Satu tingkat, satu derajat di bawah hadis sahih. Tapi hadis ini bisa naik menjadi hadis sahih karena riwayatnya dua jalur. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua Mu'adz bin Jabal. Nah, latar belakang hadis ini adalah ketika namanya asbabul wurud, prolog daripada hadis ini, ialah ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini yang datang dari daerah Ghifar, nun jauh dari kota Mekah, kalau tidak salah ke sebelah selatan gitu. Jadi bisa dilihat di peta kuno kata Al-Ghifar, kota Ghifar, kampung Ghifar namanya. Dengan segala berat hati beliau meninggalkan kota Mekah. Walaupun sesungguhnya beliau sangat ingin berinteraksi, berada di tengah-tengah sahabat bersama-sama Rasulullah SAW. Tetapi sebagai kepala suku dari kampung Ghifar, beliau tidak bisa meninggalkan berlama-lama, hingga
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi. Oh, betapa menyenangkannya, betapa membahagiakannya ketika detik-detik bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena sosok Rasulullah itu semakin kita kenal, semakin membuat kita terkagum-kagum, semakin kita terpesona, semakin kita tertarik, semakin cinta dan semakin loyal. Itulah sosok pemimpin yang sejati. Beda dengan kita. Bapak-bapak belum kenal saja, belum kenal aja sama saya secara lebih dekat. Mungkin dan sangat mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu mengenal saya lebih dekat. Oh, Ustaz gitu ya. Oh, Ustaz gitu ya. Mungkin yang tadi simpati berubah menjadi apa? Antipati. Kenapa? Semakin ketahuan jeleknya, Pak. Semakin ketahuan busuknya, semakin ketahuan agak benernya. Karena selama ini hanya performa saja ditampilkan biji merah, pakai sorban, pakai jaket, pakai gamis, udah kayak orang Arab bener. Kelakuan kata-kata kita begitu. Sosok-sosok yang kita idolakan, kita eluk-elukan, bahkan kadang-kadang kita rela mengorbankan ini dan itu. Ketika kita kenal lebih dekat, oh semakin mundur gitu. Oh ternyata gitu ya. Oh begitu ya. Lama-lama jadi ceneng. Nah ini ceneng ini bahasa kamu. Beda dan sangat berbeda dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi. Semakin orang kenal beliau, semakin dekat, oh semakin dia cinta. Bahkan yang tadinya benci dan dendam, musuh, menjadi kawan, bahkan jadi sahabat, bahkan rela berkorban, loyal. Semakin mengenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itulah makanya kita harus lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi supaya timbul cinta kita. Kalau kita sudah cinta, maka dengan sendirinya kita akan rela mengikuti tuntunan dan ajaran. Kita intermezzo sedikit. Pak dulu, kenapa Bapak dulu mau berjanji akan nikah dengan ibu tercinta? Nah, jawabannya satu. Kenapa kita semua ini dulu mau akad? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur. Bu, ibu, tolong benar. Aku terima, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang telah disebutkan tunai. Dan kita sadar 1000% ketika kita menjabat tangan wali atau tangan yang mewakili wali, orang tua daripada istri kita, dia mertua kita, bukan mertua. Kalau mertua kadang-kadang kelihatan. Sadar sepenuhnya bahwa di balik peristiwa sakral yang hanya beberapa detik beralih tanggung jawab yang luar biasa di pundak kita sebagai seorang. Kita akan membayangkan, kita akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, membanting tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah. Kenapa kita rela seperti itu? Jawabannya bisa kita pastikan karena kita cinta kepada istri kita. Kenapa kita bisa cinta? Karena kita sudah mengenal istri kita, sudah mengenal calon istri kita, kelebihannya, karakternya, sifat-sifatnya. Itulah yang membuat kita jatuh hati. Ya kan? Walaupun banyak gadis-gadis lain, walaupun banyak wanita-wanita yang lain yang mungkin lebih kaya, mungkin lebih cantik, tetapi kita sudah menjatuhkan pilihan kita kepada sang istri. Karena kita sudah kenal kelebihannya maupun dari kenal itu kemudian kita cinta, dan dari cinta itu kemudian kita mau komitmen dan tidak konsekuen melakukan tugas-tugas kewajiban kita sebagai seorang. Bisa kita bayangkan saat ini seseorang melakukan pernikahan tanpa rasa cinta, tanpa kenal, paling-paling 2 hari cerai. Tuh kayak
Di dalam Islam itu ada namanya ta'aruf, bukan pacaran Pak. Ta'aruf itu saling mengenal. Tapi jangan diartikan secara kebablasan. Ta'aruf itu bukan pacaran. Kita mengenal karakter-karakter lewat informasi keluarganya, lewat informasi sahabat-sahabatnya. Begitulah kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengenal sosok Rasulullah saat kita berkomitmen bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah mitsaqul ghalidh, itulah janji, ikrar. Sumpah setia kita menyatakan bahwa tidak Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah, dan kita menyatakan Muhammad adalah utusan. Pertanyaan mendasarnya, sudahkah kita mengenal siapa Allah? Apa bagaimana sifatnya, karakteristiknya? Sudahkah kita mengenal sosok Rasulullah? Siapa beliau? Orang mana beliau? Siapa ayah bundanya? Di mana dilahirkannya? Bagaimana sepak perjuangannya? Bagaimana karakter dan sifat-sifatnya? Kalau belum, berarti kita belum mengenal Rasulullah. Berarti kita belum mencintai Rasulullah. Berarti kita belum bisa dengan rela hati, dengan senang hati, legowo, lapang dada mengikuti tuntunan dan mustahil. Tapi kalau kita sudah mengenal sosok Rasulullah, yakin kita akan dengan senang hati, bahkan bangga menjadi umat dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlunya pengenalan sosok-sosok Rasulullah, sosok Rasulullah kepada kita, terutama kepada anak-anak kita. Dan memang sosok Rasulullah harus menjadi idola, wajib menjadi idola buat kita, figur idola. Berdosa kalau kita menjadikan selain sosok Rasulullah sebagai idola, siapapun dia. Hanya sosok Rasul wajib hukumnya bagaimana beriman kepada Allah dan percaya kepada akhirat, menjadikan sosok Rasul sebagai idola, panutan dalam hidup dan kehidupan kita. Laqad kana lakum fi uswatun dan seterusnya. Baik. Untuk itu mari kita pelajari ya, siapa gerangan Rasulullah. Banyak buku-buku peringatan-peringatan Maulid kita simak dan dengarkan. Baik. Nah, oleh karena itu tak heran kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini betapa bahagianya beliau melihat dan berinteraksi langsung dengan sosok manusia agung yaitu Rasulullah SAW, yang setiap tutur katanya menyejukkan, yang setiap kelingan matanya membahagiakan, yang setiap langkah kehidupannya menjadi panutan. Tetapi apa boleh buat, tanggung jawab di kampungnya, nun jauh di rantau, nun jauh di Makkah, menuntut dia harus pulang kampung Al-Ghifari, karena dia sebagai kepala suku. Dilema antara cinta dan kewajiban, antara tugas dan betapapun beliau cintanya kepada sosok, tidak ingin rasanya beliau satu detik pun berpisah dengan sosok Rasulullah. Kalau bisa setiap 24 jam dia tidak ingin berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah pemimpin yang sejati, mencintai umatnya dan dicintai oleh umat. Seorang suami yang sejati, pemimpin rumah tangga adalah yang selalu dirindukan oleh istri dan anak-anaknya. Itu tolak ukur buat kita. Kalau ketiadaan kita itu dirindukan oleh orang-orang yang juga kita cintai, itu tandanya kita akan menjadi pemimpin yang baik. Insya kalau anak istri kita selalu mendambakan kehadiran kita, kalau anak istri kita selalu mengharapkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Tetapi alangkah naifnya kalau seorang suami udah jadi bapak kemana kek, gak usah pulang-pulang kan, wah itu anak kiamat kan. Kan ada yang begitu. Mah, Bu, ayah kemana sih? Kok gak pulang-pulang? Biarin, bapak lo gak pulang-pulang kemana kek? Kata orang Tayo gitu, biar mampus di sana. Nah itu alamat tentu. Tandanya hidup berada kita. Ya, nah, itu tolak ukur. Ini kalau orang Tayo gitu, mampus bapak lo katanya gak pulang-pulang. Kalau kali apa yang muda tuh? Oleh karena itu kemudian beliau terpaksa pamit dengan Rasulullah
demi kewajiban yang menantinya di sana. Ini Pak, Bu, berarti kita harus rela. Betapa pencintanya kita kepada Bapak. Kalau Bapak punya tugas lain yang lebih berat, lebih mulia, lebih besar, maka itu rela. Bukan suami tidak cinta, tapi tugas menanti kita. Insya panggilan cinta dan tugas itu selalu begitu berbenturan. Nah, oleh karena itu kemudian Rasulullah memberikan pembekalan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Bukan bekal uang, bukan bekal finansial, tapi bekal hidup dan kehidupan. Yang pada hakikatnya bekal ini bukan hanya untuk beliau secara spesial, tapi juga buat kita. Inilah hadis ini yang menjadi bekal hidup dan kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk pulang kembali ke kampung halamannya, melaksanakan tugas dan kewajiban. Bekal inilah yang bakal nanti menyelamatkan, dan bekal ini pula lah yang akan menjadi panduan keberhasilan, kesuksesan Abu Dzar Al-Ghifari dalam menempuh hidup dan apapun rona dan warna kehidupan selama ini dipegang dan dilaksanakan, insya Allah akan menjadi solusi bagi setiap langkah kehidupan kita yang tidak selamanya datang dan tidak selamanya lengah. Jalan kehidupan kita terkadang terjal menanjak, terkadang menukik tajam, kadang berkelok-kelok, dan kadang licin, dan kadang juga banyak trikil-trikil yang menghalang. Itulah rona dan jalan kehidupan kita masing-masing. Siapapun kita pasti pernah mengalami naik turun kehidupan ini, jatuh bangun dalam kehidupan ini. Tetapi selama kita punya pegangan, punya pacuan, punya hacuan, panduan, peta kehidupan, insya Allah kita nggak akan keder, nggak akan keliru. Selama kita punya apa? Peta kehidupan. Kalau kita kemana-mana kan perlu peta. Coba-coba kita satu daerah tanpa membawa peta, pasti kita berkali-kali tanya sono, tanya sini. Habis waktu kita untuk hanya tanya sono dan tanya sini. Tapi kalau kita bawa peta, syukur-syukur ada guide yang menuntun kita ke arah yang kita tuju. Nah, dulu Rasulullah guide dicari oleh sahabat, sekarang ulama-ulama. Tetapi harus guide yang qualified, yang terpercaya dan bisa dipercaya. Karena banyak sekarang orang yang mengaku-ngaku tetapi sesungguhnya tidak punya kredibilitas dan kapabilitas. Baik, hadis yang tadi itu, yang singkat itu, ittaqillah haitsuma kunta wadi sayyatal hasanatan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, hanya 3 kalimat. Tetapi hadis ini mencakup memuat 3 hal yang prinsipil. Dan inilah yang disebut namanya jawami'il kalim. Salah satu keistimewaan Rasulullah adalah beliau diberi kemampuan oleh Allah apa yang disebut jawami'il kalim. Apa artinya jawami'il kalim? Ucapan dan bahasa beliau begitu singkat, begitu simpel, tetapi makna dan kandungannya sangat padat luarnya. Yang kalau diurai ini bisa menghasilkan buku berjilid-jilid. Itulah yang keluar dari mulut seorang pemimpin yang sejati itu. Gak banyak ngomong, Pak. Omongannya simpel tetapi luar biasa, padat isi. Lagi-lagi beda sama kita. Omongan kita kadang-kadang 2 jam, 3 jam ngawur ngelantur kemana-mana, gak ada apa-apanya. Yang pertama dari hadis ini menyangkut apa yang disebut hakullah. Yang kedua yang menyangkut hakul mukallaf. Yang ketiga menyangkut hakul ibad. Jadi 3 aspek ini ada yang berkaitan dengan Allah. Hak Allah berarti kewajiban kita. Yang kedua hakul mukallaf, kewajiban individu. Mukallaf itu orang yang sudah akil balik, yang sudah harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dirinya sendiri secara hukum kita ini.
kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Ada kewajiban kita kepada Allah, ada kewajiban terhadap diri kita sendiri, dan ada kewajiban kita terhadap masyarakat sesama kita. Dalam hadis ini ada 3 poin tadi. 1, kewajiban kita kepada Allah, hak Allah yang harus kita penuhi. Yang kedua, kewajiban hakul mukallaf, kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kewajiban kepada sesama. Hidup ini kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, 3 jalur ini Pak, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, hak Allah, haknya Allah, kewajiban kita. Apa itu? Ittaqillah haitsu ma kunta. Simpel bahasanya, bertakwalah kamu hai Abu Dzar kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Oh, luar biasa. Kata-kata bertakwalah kepada Allah itu maknanya luar biasa. Patuh taat kepada Allah artinya patuh taat kepada perintahnya dan menjauhi apanya. Hai sumakunta, dimanapun kamu berada. Coba perhatikan kalimat hai sumakunta, dimanapun kamu coba jabarkan. Dimanapun kamu berada, baik di masjid, di luar masjid, di kantor, di luar kantor, di rumah, di lapangan, ya kan? Baik kita sebagai profesional, sebagai birokrat, sebagai rajinata, sebagai apa saja, kan itu luar biasa. Hai sumakunta. Mungkin orang bisa bertakwa kepada Allah, mungkin, sangat mungkin. Tetapi apakah bisa kita menjaga ketakwaan itu di setiap situasi dan kondisi? Belum tentu. Contoh yang paling aktual di masjid sendiri, di masjid. Ketika kita berada di masjid, di rumah Allah ini, kita begitu santun, begitu akrab, begitu toleran, ya kan? Begitu suasananya indah, ya. Nggak saling jegal, nggak saling apa gitu. Ketika wudhu ada orang, kita nggak pernah, saya dulu nggak pernah sikut-sikutan. Ketika kita mau merapatkan barisan, kita nggak pernah protes ini yang sebelahnya ini tetangga saya orang miskin, nggak pernah kita protes. Tetapi Pak, suasana yang begitu indah, suasana yang begitu nyaman di dalam masjid, Pak. Kita merasakan betul keindahan suasana di masjid ini, keakraban. Selangkah dari masjid sudah berubah. Nggak usah selangkah dari masjid, kita udah berubah. Udah saling menjegal, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling membenci, saling iri. La haula wala. Kenapa kita tidak bisa mampu menjaga? Baru 1 langkah dari masjid kita sudah bermasalah. Emang Tuhan hanya ada di masjid, Pak? Emang Tuhan hanya bercokol di masjid? Bukan, tidak. Allah berada dimanapun. Dan Allah mengawasi kita, apakah hanya di masjid? Nih, di monitor, direkam. Emang Allah merekam kehidupan kita hanya di masjid, Pak? Pak? Bu? Emang Allah merekam mengawasi hidup dan kehidupan kita hanya di masjid? Kenapa begitu di masjid kita seolah orang yang paling takwa, paling patuh, paling taat, paling baik, akhlak kita, perilaku kita, omongan kita? Kenapa hanya 1 langkah dari masjid kita berubah berubah? Ada apa? Berarti kita belum dan tidak konsisten di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Oh, jangan anggap remeh. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik di masjid maupun di luar, di rumah maupun di kantor. Ini yang sulit, susah. Ini masyarakat kita kan begitu, hipokrit. Coba lihat fenomena pergi haji, fenomena umroh, luar biasa. Tadi kemarin kalau nggak salah
Iya, kami menghantarkan jamaah berangkat umroh dan 6 orang. Sampai di bandara luar biasa, Pak. Ribuan orang sekarang setiap hari berangkat umroh untuk ibadah. Kantor imigrasi rata-rata itu kemampuan memberikan pelayanan 400 paspor. Tapi sekarang peminatnya lebih dari 800 orang per kantor wilayah, baik Jakarta Timur, Jakarta Selatan, numpuk. Saking orang berlomba-lomba. Sebenarnya ini satu fenomena yang sangat baik karena orang sana mau ibadah. Tapi apa yang terjadi? Perilaku masyarakat kita, karakter masyarakat kita semakin kesana semakin ada apa dengan kita? Kemana nilai-nilai ketakwaan kita? Kemana nilai-nilai ibadah kita? Mana pengaruh dan bekas ibadah kita? Mana bekas sujud kita selama berpuluh tahun? Hanya membekas di jidat hitam. Oh, tidak, dan jangan. Kita harus membuktikan bekas ibadah itu dalam perilaku kita. Bekas ibadah itu harus tercermin dalam perilaku kita, dalam kesantunan kita, dalam ungkapan kata-kata kita, dalam setiap langkah kita, gerak tangan kita, bahkan kerlingan, bahkan senyum kita. Terus mencerminkan buah dan hasil daripada ketekunan ibadah kita selama ini. Tapi sekarang tidak. Orang merasa kalau sudah umrah sudah selesai segala geraknya, dosanya sudah dihapus, pahalanya banyak, selesai. Besok nggak begitu, Pak. Ibadah itu kita harus mampu menangkap hikmahnya. Apa sih sesungguhnya pesan ibadah itu? Sholat, kita harus mampu, Pak. Apa sesungguhnya pesan yang tersirat dari ibadah sholat itu? Luar biasa. Salah satunya adalah perubahan perilaku. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Jelas ayatnya. Berarti sholat yang kita lakukan harus menjadi pemicu perubahan perilaku kita. Dalam bahasa yang lebih jelas, orang, Pak, kita kalau udah mau sholat udah mau berubah. Kita ini kalau sudah mau sholat, sudah mau sujud, sudah mau meletakkan jidat kita ke tanah, ini kita sudah harus sadar, harus mau berubah, Pak. Perilaku kita harus berubah. Yang tadinya kasar jadi lemah lembut, yang tadinya pendendam jadi pemaaf, yang tadinya pelit korek jadi penyantun, begitu seterusnya. Yang tadinya kasar, tukang mencuri jadi berhenti, yang tadinya tukang mabok jadi berhenti. Walaupun perubahan itu tidak drastis dan memang sulit, walaupun perubahan itu satu jengkal, tapi berubah, tiap hari berubah. Yang pada gilirannya menjelma kita ini orang-orang yang bertakwa. Insya. Tapi mana masalah kita? Sholat jalan terus, nipu jalan terus. Sholat jalan terus, nipu jalan terus. Mana perubahannya? Karena mereka memahami sholat sebagai ritualitas, rutinitas, bukan sebagai sebuah upaya perubahan sikap dan perilaku kita. Pirang-pirang bongkar sholat, tapi perilakunya orang ubah-ubah, nggak berubah-ubah. Apa gini aja? Mestinya kalau kita sudah mau sholat, sudah mau menyatakan inna sholat dan seterusnya, berubah. Yang tadi tukang mabok, contohnya, tiap malam mabok, Pak. Ya Allah, 1 botol, 2 botol tiap malam. Umpamanya nih, oh aku udah sholat. Nah, timbul kesadaran, nah, berhenti. Yang tadinya 6-7 malam berhenti semalam, tinggal 6 malam. Nanti berikutnya berhenti lagi, tinggal 5 malam. Yang tadinya 2 botol kurangin 1,5 botol. Besok kurangin lagi, tinggal 1 botol. Besok minggu depan kurangin 1/2 botol. Ujung-ujungnya 4 bulan 6 bulan kemudian selesai. Itu namanya sholat yang membawa perubahan apa? Perilaku. Ibu-ibu yang biasanya mohon maaf,
suka ngomongin batur. Ya, kadang-kadang lagi ngaji masih sempet-sempetnya Bu, Ibu dengar nggak si Anu begini begitu. Oh iya teman, berhenti, stop. Bisa berapa? Itu seharusnya seperti itu, sehingga betul-betul ibadah yang kita lakukan itu adalah efektif dan optimal, betul-betul membawa perubahan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Iya, tapi kenyataannya pemahaman seperti ini nggak dimengerti. Sehingga kalau Jumatan penuh lu kemana-mana, di Jumatan motor hilang, sendal hilang, ya kan? La haula wala. Jadi ada apa ini? Apakah pemahaman kita yang dangkal atau memang nggak ada ilmunya dan sebagainya? Ini perlu penelitian dan kajian. Insya kan agama itu mestinya bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan. Ini kita menganggap agama sebagai sebuah pengetahuan, akan sebuah keyakinan hidup yang harus mewarnai hidup kita, bukan sekedar kepercayaan, Pak, bukan sekedar ilmu, sebagai pengetahuan. Islam itu bukan ilmu, sekedar ilmu. Islam itu sebuah keyakinan hidup, akidah itu, prinsip itu, gaya hidup kita, warna hidup kita. Sudahkah kita terwarnai oleh keyakinan kita kepada Allah? Makanya hadis ini simpel. Ittaqillah haitsu ma. Poin yang kedua. Ini kalau kelamaan kesuruh dong. Terima kasih lagi. Ya kalau ngomong enak ya. Tadi pegal. Saya persingkat saja. Yang kedua, wadbil sayyatal hasanah tatamhuha. Tadi itu udah inklusif tuh. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan apa? Akan menghapus lembar-lembar kehidupan kita yang mungkin pernah coreng-coreng, pernah kelabu, itu kita bisa hapus dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Insya. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, punya akhlak yang baik. Nah, bicara akhlak itu karakter, Pak, sifat. Tadi kita sebut jujur. Jujur itu bukan ilmu, bukan pengetahuan. Makanya nggak ada fakultas kejujuran. Salah satu akhlak itu banyak Pak nanti. Akhlak itu bukan yang sopan santun. Akhlak itu seluruh mekanisme dan sistem perintah dan larangan, anjuran yang ada dalam Al-Quran. Kalau khuluqul Quran itu kita lihat. Saya ingin ini dulu stressing ini. Kejujuran itu bukan pengetahuan. Kejujuran itu bukan ilmu. Makanya nggak ada fakultas kejujuran, ada nggak? Tidak ada di dunia ini satu perguruan tinggi manapun yang kelas dunia dan internasional pun, apalagi kelas nasional, kelas lokal, membuka dan berani membuka fakultas kejujuran. Karena kejujuran itu perilaku. Karena kejujuran itu adalah karakter sifat. Biar ilmunya setinggi langit ilmunya, menyandang gelar-gelar akademik, belum tentu jujur. Biar dia orang bodoh sekalipun, dia bisa memiliki kejujuran yang sekarang menjadi barang langka. Karena kejujuran adalah karakter perilaku, dan perilaku itu baru bisa berhasil kalau terus dibiasakan, Pak. Dilatih, dibiasakan dari kecil sampai menjadi karakter, sampai menjadi kebiasaan. Bisa karena biasa. Nah, di sini perlunya proses pendidikan, bukan pengajaran. Kan ada pengajaran, kan? Nah, sistem pendidikan kita ini rata-rata hanya mengajar, mentransfer ilmu dari ini ke anak kita. Udah selesai. Beda dengan guru-guru zaman dulu, Pak. Coba guru-guru kita, ingat nggak? Coba
terlayangkan ingatan kita 20, 30, 40 tahun yang lalu. Masa guru itu bukan hasil aja, tapi membentuk karakter kita. Memberikan suri teladan, ingar sosum tulon di sini. Kalau sekarang Pak Guru perkosa murid, mana jiwa gurunya kemana? Ini kan mencemarkan dunia pendidikan. Nah, kalau dunia pendidikannya udah begitu, bagaimana dunianya apa? Dunia politik, ulah acak aduk semua. Ini pemerintah harus turun tangan. Ini jangan diem aja. Ini rawat ini. Dan kasus itu udah beberapa kali, Pak. Kalau dunia pendidikan sudah tercemar, akhlaknya sudah tercemar, gawat, Pak. Dan itu hanya merupakan gunung es, Pak. Belum di dunia kampus, belum di, ya Allah, kok pemerintah diem aja? Kok Kementerian Pendidikan cicing wae? Ya Allah, kita ngeri mendengarnya, Pak. Tapi ya Allah, zaman dulu mana ada, nggak pernah kita dengar kasus seperti itu. Sekarang Pak disuruh di sini begini, la haula wala quwata, karena orang itu ngajar bukan karena panggilan jiwa, karena kalau kita cipta ke sana jadi gimana ya Pak? Jadi sepaut gitu. Tapi mudah-mudahan masih ada pendidikan yang lain. Apa nih? Masjid, Pak. Masjid, Pak. Dulu saya berharap ini menjadi sarana proses pendidikan masyarakat. Tinggal harapan kita masjid, Pak. Sekolah perguruan tinggi udah susah diharapkan, Pak. Bukan tidak bisa, sudah susah diharapkan. Karena sudah masuk ranah bisnis, Pak. Itu kasus RSBI sekarang ditutup karena bisnis. Perguruan tinggi bisnis. Ya Allah, nih masjid. Bapak-bapak ibu ikut ngaji ini bayar nggak? Nah, alhamdulillah. Ayo, giring masyarakat ke masjid, berikan pencerahan. Insan, datangkan orang-orang fakir. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Ang ahli dia bidang tertentu, panggil. Kita biayain insan dari umat untuk panggil siapa, supaya masyarakat tercerahkan. Tinggal harapan kita tinggal masjid bisa. Mudah-mudahan mengisi kekosongan pendidikan karakter masyarakat. Seperti ini yang kurang. Demikian, dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari yang telah menyampaikan secara gamblang mengenai pembentukan karakter dan kejujuran. Intinya adalah kita kalau menunjukkan kita semua jadi orang yang baik, mungkinnya kita akan lihat perilaku. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua akan dijaga oleh Allah. Kita ada kesempatan untuk tanya jawab dari bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama Pak itu yang lain ibu. Ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin ingin saya sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa sejak 3 minggu ini minggu 3 kita punya pengajian ini didokumentasikan dalam video, dan bagi teman-teman yang ingin kembali mendengarkan ceramah Pak Ustadz bisa melihat atau bisa menontonnya melalui YouTube. Artinya bagi teman-teman apalagi yang punya sambungan internet mungkin ya, sekarang internet sudah mewabah baik melalui rumah atau melalui handphone, itu bisa ditonton kembali melalui channel YouTube, dan channelnya adalah Al-Aqwam. Alhamdulillah. Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah bahwa kita tahu bahwa hadis itu bertingkat-tingkat, dari mulai yang sahih, ada hasan, kemudian ada yang alai segala macam. Nah itu pertama bagaimana dulu menetapkan bahwa ini adalah hasan, karena antara jarak antara Rasulullah dan para sahabat dengan kumpul hadis ini ratusan tahun menurut saya. Bagaimana mengetahui bahwa si A, si B ini jujur dan si A, si B ini pernah berbohong, sehingga bisa menetapkan bahwa hadis itu sahih atau hadis itu palsu atau hadis
Doib. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jawaban sederhananya begini. Nih nggak gini Nabi ngomong, ini sahabat dengerin. Nah, kemampuan sahabat itu di dalam menangkap, mendengar, menyerap, menganalisis beda-beda. Persis sepertinya beda-beda. Coba sekarang kita minta satu-satu orang maju membuat presentasi tentang apa yang tadi saya sampaikan, pasti beda-beda hasil. Ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang kadang-kadang meninggal. Tergantung kapasitas kita masing-masing. Nah, tetapi kalau para sahabat ini sudah ada garansi dan jaminan dari Rasulullah SAW, ashabul nujum bi'aitadu tadi itu potongan hadis seperti itu. Jadi kalau generasi sahabat, siapapun mereka itu dijamin kejujurannya, yang pasti itu kejujuran. Karir intelektualnya beda-beda, daya hafalnya beda-beda. Ada yang bisa menghafal seluruh kata-kata Rasulullah lengkap, tidak satu huruf pun yang tertinggal. Ada yang paruh, ada yang macam-macam. Nah, kalau di level sahabat saja tingkat intelektual kita, tingkat gobitnya, tingkat hafalan yang berbeda, apalagi di generasi bawahnya, di bawahnya. Nah, inilah yang oleh para imam-imam hadis yang kemudian meneliti, ya, rangkaian generasi. Kan ini Nabi ngomong, ya, tidak sahabat terus tabiin. Nah, ini sampai ke tabiin. Dari sini mulai penelitian hadis, ditelusuri. Manakala beliau menemukan sosok yang menjadi mata rantai perawi itu orang yang tidak kredibel, orang yang diragukan latar belakangnya, asal muasalnya, asal usulnya, nggak ketahuan jelas siapa orang tuanya dan bagaimana sifat-sifatnya, maka hadis ini doib atau bahkan tidak dipakai. Jadi itu yang membuat hadis itu lemah atau kuat itu bukan hadisnya, tetapi pembawa. Ya, sanad ini, orang-orangnya ini di situ. Nah, disinilah Islam itu mempunyai satu sistematika ilmu tersendiri yang namanya mustalahul hadis. Andai tidak ada ilmu mustalahul hadis, kita akan dengan mudah ya, terjebak oleh orang. Ini hadis, mau nggak bisa. Dia ada seleksinya. Hadis dari siapa? Nah, dari umpamanya dari Imam Bukhari dari siapa? Terus sampai kepada Rasulullah, diteliti itu. Ya, tiap-tiap generasinya. Benar nggak orang ini? Diteliti Pak, biografi hidupnya tahun berapa, di mana? Inilah kehebatan Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi itu melakukan riset kepada dia melakukan riset itu bukan seperti sekarang lewat perpustakaan, tapi dia terjun ke lapangan. Dia dengar hadis, Imam Bukhari itu kan dari Bukhari, dari Turkestan, dari sini, dari Asia Tengah. Oh, ada hadis di umpamanya di Irak, dia jalan ke Irak. Bawa bekal sendiri, bawa kendaraan sendiri, berminggu-minggu sambil diteliti sama dia, nggak langsung ditanya. Lihat orang, ya kan, akhlaknya, ibadahnya, keluarganya, apanya, bagus, baru datang. Tanya, betulkah Anda mendengar hadis ini begini? Dari siapa Anda? Oh, dari si Fulan. Di Mesir, berapa ke Mesir? Luar biasa, 16 tahun itu melakukan riset seperti itu. Baru belakangan orang meriset dari kitab-kitab mereka. Tapi yang imam yang pertama itu langsung. Nah, sehingga kita tidak bisa ngarang, tidak bisa ini hadis Rasulullah, nggak bisa. Dari mana? Siapa jalurnya? Si Fulan itu hidupnya generasi keberapa? Tabiin atau apa gitu. Jadi, nah kita inilah hebatnya Islam dan diakui oleh dunia Barat sekalipun, ya, sehingga bisa menjaga otentitas sabda Rasulullah, sehingga bisa terseleksi mana yang. Tapi unsur seleksi itu dari rangkaian sanad. Persis seperti ketika kita ngaji nih, pulang ke rumah masing-masing, ditanya, ada orang nanya, Pak Dudung tadi ngaji tentang topik apa? Nah, mungkin Pak Dudung bisa menjelaskan minimal 80%. Tapi ada lagi, karena mungkin lagi ngantuk, ya kan, lagi banyak pikiran. Pak tadi ngaji topiknya apa Pak? Tahu tuh, seingat saya apa ya? Saya kira apa? Saya lupa. Nah, gitu. Nah ini nggak bisa, gitu. Nggak bisa dipakai hadisnya ini. Gitu. Doib ini hadisnya gitu. Bukan karena materinya Pak, karena orang ini tidak bisa mengungkapkan 100% apa yang dia terima.
Nah, kita sangat terbantu oleh alat ini, Pak, teknologi canggih. Sehingga tidak ada satu kalimat pun yang tercecer. Nah, inilah perlunya kita memanfaatkan hasil teknologi untuk kepentingan dakwah. Alhamdulillah, saya salut, saya respect dengan pengurus Masjid Yayasan Al-Aqam ini, dan boleh saya tiru nanti, Pak, ya. Saya jujur aja, Pak, sering menduplikasi acara-acara di sini tuh ke masjid saya, Pak, karena inovasinya bagus. Termasuk ini inovasi gapura ini. Ya, saya kira itu, Pak, jawabannya sederhana. Tapi kalau kita mau waktu. Dan terakhir, mohon maaf, izinkan saya untuk saya meminta doa, restu dan dukungan kepada seluruh jamaah, karena saya beranggapan bahwa ini adalah basic camp saya, walaupun istilahnya tidak rutin. Saya mau lapor, dan ini merupakan sebuah anugerah atau apa gitu. Saya mendapat amanah dari seseorang, atau tepatnya dari Yayasan Al-Mustofawiyah, untuk mengelola sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren terpadu Al-Mustofawiyah, saya diberikan amanah menjadi direktur mahad, manajer untuk mengelola sebuah pesantren yang lokasinya di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Nah, untuk itu kami ditopang oleh perkebunan salak, perkebunan durian, perkebunan sawo yang luasnya 16 hektar. Nah, saya mohon doa, mudah-mudahan saya mampu memikul amanah ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Dan sekarang ini insya Allah apinya akan mulai membangun secara visi, kemudian tetapi masih ada hambatan, yaitu ada lokasi yang belum kita bebaskan. Karena kebetulan yang punya ini adalah Pak Sigit Samsu namanya. Beliau ini orang bapaknya itu adalah angkatan Pak Ibu Sutowo Pertamina, dan itu orang beradat. Tapi mudah-mudahan dengan pendekatan kita, Allah menggerakkan hati beliau untuk bisa melepas tanahnya sesuai dengan harga pasaran untuk kita jadikan bagian dari komplek. Yang sudah ada itu kurang lebih hampir 1,5 hektar. Kita perlu pengembangan sampai 3-6 hektar. Ya, jadi oleh itu mari kita baca Fatihah, doakan kami, doakan saya, doakan kami semua. Kami butuh masukan-masukan, dan kami tawarkan kepada bapak-bapak kapan kalau ada waktu, ada kesempatan, saya bangga, saya bersyukur, dan sebagai dukungan moral kepada saya, jalan-jalan di sana, lihat ya. Nanti di sana kita lihat perkebunan salak, namanya salak madu. Ini yang akan jadi idola bukan hanya di Bogor tapi nanti di Indonesia. Karena salak madu ini lebih lembut teksturnya dari salak Bali, lebih manis dari salak pondok, dan belum dikembangkan di mana-mana. Baru di kita sudah tanam 13.000 pohon. Satu pohonnya bibitnya itu 165.000. Silakan dikalkulasi. Kita sudah tanam durian 1.003 pohon durian. Sudah kita tanam sawo 700 pohon sawo. Insya Allah ini sudah akan berproduksi 2 tahun ke depan. Tapi sebagian kebun itu sudah berproduksi. Rasanya manis, lembut, wangi. Harga jualnya per kilo itu kurang lebih 30.000, kayak yang super, kalau yang standar 20.000, kalau yang bawah 15.000. Jadi kita jalan-jalan ke sana, insya Allah. Nanti tolong diatur waktunya, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak mobil nanti kami fasilitasi di sana, insya Allah. Ya. Kita sambil lihat pesantren, sambil lihat kebun, pulangnya ya oleh-oleh ya. Insya Allah. Saya kira itu. Ya, mari kita baca Fatihah sekaligus kita tutup taklim kita ini. Semoga kita berharap perkembangan dan pembangunan masjid ini semakin meningkat, dan mudah-mudahan proses pembangunan ini dapat selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena ini adalah sarana ibadah kita bersama. Dan kita berharap agar mudah-mudahan para pengurus yayasan dan pengurus masjid ini mampu mengoptimalkan masjid ini sebagai sarana kepada ibadah, tapi juga sarana tarbiyah, jadi pendidikan pada masyarakat kita, untuk mudah-mudahan masyarakat kita mempunyai karakter yang baik, ya, menjadi satu lingkungan yang qaryatun thayyibah, ya, walaupun ghafur insya. Misinya itu, mari kita ciptakan lingkungan komplek kita yang baik, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doanya ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri nafsina wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min kulli hali ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, dan terima kasih para jemaah sekalian. Kiranya khususnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.